Assalamualaikum, nama saya Febri Fadli dan saya membuat video bagaimana mengatur waktu, mengatur keuangan, sukses semudah mungkin, produktif dan semacam itu. Dan kali ini saya ada di sini untuk membahas bagaimana memanfaatkan OneNote untuk produktivitas sehari. Let's go! Dengan aplikasi Notes, pastinya kita bisa lebih rapi dalam hal catatan. Lebih terorganisir, bisa baca dan catat kapan saja. Bahkan kadang nih kita ada suatu project atau kerjaan tertentu, tiba-tiba ada ide, kita bisa langsung catat di Notes kita. Tunggu dulu, saya ada ide. Video berikutnya bahas mengenai OneDrive. Bagaimana saya menghemat hingga puluhan juta rupiah dengan memanfaatkan aplikasi OneDrive. Seberapa bernilai sih tulisan dan catatan yang kita miliki? Jawabannya pasti sangat tak ternilai. Dan rasanya sangat menarik ya, andai kalau saja kita bisa memiliki seluruh catatan yang pernah kita tulis. Bahkan kalau bisa tulisan dari sejak SD. Nah, konsep ini bisa kita wujudkan karena saat ini sudah tersedia aplikasi catatan yang disimpan di cloud atau internet. Sehingga kita bisa akses kapanpun, dimanapun, menggunakan gadget apapun, sehingga ketika gonta-ganti handphone, catatan kita tetap utuh. Ada banyak aplikasi Notes yang beredar di internet seperti Evernote, Notes dari Apple, Google, dan banyak lagi, termasuk OneNote yang akan saya bahas di video ini. Dan kenapa sih dari sekian banyak aplikasi yang ada, saya memilih OneNote, serta bagaimana memanfaatkan OneNote untuk produktivitas sehari-hari. Pertama, saya akan bahas kelebihannya dulu, khususnya dibanding aplikasi sejenis. Yang pertama, seluruh fitur yang ada di aplikasi ini bisa digunakan secara gratis alias tidak ada istilah pengguna bayar atau pengguna gratisan, seperti aplikasi tetangga. Dan seluruh fiturnya menurut saya sudah jauh lebih dari cukup, karena bisa untuk tulisan tangan, ketikan, gambar, video, PDF, suara, dan lain-lain. Pokoknya sangat lengkap. Kedua, OneNote adalah aplikasi besutan dari Microsoft. Ini faktor yang sangat penting karena kita ingin memastikan keberlangsungan, keamanan, kelancaran dari aplikasi Notes yang kita gunakan dalam jangka panjang. Ketiga, tampilannya terbaik. Saya termasuk yang menganggap aplikasi sejenis ini adalah investasi buat saya. Artinya, jika ada software sejenis yang bagus dan harus bayar, maka saya pasti akan bayar. Yang penting bagus. Dan saya sudah coba berkali-kali aplikasi sejenis yang juga terkenal dan berbayar dengan harapan harusnya lebih bagus. Namun secara tampilan, user experience, layout, kenyamanan, menurut saya OneNote ini masih yang terbaik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat bagaimana memanfaatkan OneNote untuk produktivitas. Saat ini saya sudah berada di aplikasi OneNote dan di sini saya akan langsung sharing saja bagaimana cara saya menggunakan OneNote ini untuk kebutuhan sehari-hari saya. Agar lebih produktif, maka kita harus memahami dulu struktur dalam pencatatan di OneNote ini. Supaya tidak bingung dan supaya tidak panjang juga, saya akan langsung melihatkan contohnya aja ke teman-teman semua ya. Nah, di notebooks ini saya ada 6 notebooks. Yakni yang pertama adalah suksesku yang semuanya berisi tentang bagaimana saya bisa sukses, bagaimana saya lebih sukses lagi, semua isinya pokoknya tentang sukses saja. Kemudian yang kedua adalah Islam, ya sesuai dengan agama masing-masing Anda bisa buat. Di atas ini tentang sukses dunia, di bawahnya tentu kita mau juga sukses akhirat. Jadi semuanya tentang artikel-artikel atau pembelajaran-pembelajaran, amalan-amalan tentang agama masing-masing ya teman-teman. Dalam hal ini agama saya Islam ya. Kemudian yang ketiga adalah notebook Febri. Ini lebih personal, mungkin tentang apapun catatan yang saya buat secara ide, secara acak, bahkan ukuran baju saya semua ada di sana. Kemudian gym tentang fitness saya, angkatan beban yang sudah saya lakukan, berapa kilogram yang pernah saya lakukan, tips-tips gerakannya seperti apa, jenis-jenis gerakannya apa saja, catatannya apa saja, semua ada di sini ya. Jadi lebih mudah lah dalam mencari yang kita butuhkan. Kemudian yang selanjutnya adalah project atau bisnis saya. Saya akan tunjukkan saja langsung di sini. Nah, di dalam suksesku ini, di sini saya ada section atau bagian-bagiannya. Yang pertama adalah prioritas 2021 yang saya akan jadikan prioritas. Yang pertama adalah goals yang mau saya capai di tahun 2021.
apabila saya punya goals lain, saya tidak membuat page baru, tapi saya akan tulis di sini. Fokus ya teman-teman. Itu yang saya sampaikan tadi supaya lebih efektif. Karena saya dulu termasuk yang setiap ada catatan saya buat page baru. Ada catatan baru dibuat page baru. Padahal kita bisa membuatnya dengan lebih rapi ketika semua sudah kita buat berdasarkan sectionnya atau berdasarkan page yang sudah ada ya. Kemudian strong why. Goals tidak cukup, maka kita juga butuh strong why untuk mengejar goalsnya. Nah, di sini semua saya catat mengenai strong why saya. Kemudian rasa syukur tahun 2000 sebelumnya ya, 2016, 2017 dan seterusnya. Kalau Anda lihat di sini saya ada juga menggunakan voice note ya. Saya sebutkan apa saja yang sudah saya capai di tahun itu, apa saja yang sudah saya syukuri. Dengan begitu secara tidak langsung kita lebih mudah mencapai target-target kita berikutnya teman-teman. Kemudian di bawah prioritas ini ada brand ya teman-teman. Nah ini tentunya kita bisa buat sesuai dengan kebutuhan kita ya. Buat saya pribadi setelah prioritas itu yang penting adalah brand. Bisnis saya ataupun diri saya pasti punya brand. Saya buat secara detail di sini tentang brand saya ya, secara serius saya buat teman-teman. Bahkan di sini saya buat juga mengenai catatan atau tips-tips ketika saya baca buku, ikut seminar, lihat video di internet dan sebagainya tentang brand, ada sesuatu yang menarik, maka saya akan tambahkan di catatan saya ini sehingga saya bisa mengimprove brand-brand saya, mengimprove sesuatu tentang brand lah intinya ya teman-teman ya. Kemudian mengenai konten dari bisnis saya, tentang saya sendiri dan sebagainya, apa yang saya lakukan, bagaimana membuat konten yang bagus. Jadi lebih fokus ya, karena tidak semua penting buat kita ya teman-teman. Kadang saya merasa wah ini sudah tidak relevan, saya hapus, saya masukkan yang paling penting saja di catatan saya. Kemudian attitude, nah supaya kita sukseskan kita butuh attitude atau sikap kita, attitude-nya kita butuhkan. Nah di sini saya catat attitude apa yang saya perlukan, apa yang saya improve, saya catat semua di sini dan juga mengenai kepemimpinan. Kemudian list building dalam penjualan saya, nih PR saya, bagaimana membuat judul yang bagus. Saya sudah buat semuanya di dalam satu section ini. Jadi ketika saya mau mencari tips, ya ibaratnya ini Google-nya saya teman-teman. Jadi dari Google sumbernya terlalu banyak, saya masukkan di sini yang paling penting. Kemudian ilmu komunikasi, elevator pitch, bagaimana saya membicarakan tentang bisnis saya dalam waktu 5 menit ketika saya bertemu dengan orang-orang penting. Kemudian ilmu-ilmu selling, pelajaran-pelajaran selling semua saya catat di sini. Kemudian ada copywriting, ilmu copywriting karena penting banget ya teman-teman. Bagaimana cara membuat kata-kata yang menarik pada saat di sosial media, pada saat membuat proposal, pada saat bertemu dengan partner bisnis dan sebagainya. Ini saya sudah ada semua di sini. Jadi ketika saya mau ketemu dengan partner bisnis atau melakukan penjualan, saya pasti akan baca dulu copywriting, apa yang harus saya lakukan, sikap kepemimpinannya, itu semua ada. Mudah-mudahan Anda mengerti pesan yang mau saya sampaikan, itu Anda bisa tangkap ya teman-teman. Kemudian mengenai kesehatan, apa saja makanan-makanan yang harus saya makan, ada aset investasi, penghasilan-penghasilan yang saya dapatkan, sumber income-nya dari mana saja. Saya catat di sini berapa penghasilan saya dapatkan, rencana jangka panjangnya seperti apa. Nah, kita harus punya teman-teman. Dengan melakukan pencatatan ini, maka saya jamin ya teman-teman, kita akan lebih tertarget apa yang kita mau capai. Penghasilan kita insya Allah akan lebih meningkat. Harta kita, aset kita akan lebih meningkat daripada kita tidak catat, malah kita akan keluar untuk sesuatu hal yang mungkin tidak kita butuhkan untuk terlalu konsumtif. Kemudian amalan dan harta akhirat, apa saja yang sudah kita lakukan, apa yang belum, saya sudah catat semuanya di sini. Kemudian saham-saham yang saya lakukan, teknik-tekniknya semua ada di sini. Kemudian asuransi syariah juga saya catat, apa yang harus saya beli, apa yang sudah saya beli, apa yang belum. Ini penting banget ya, karena banyak sekali anak muda yang menganggap bahwa asuransi itu tidak diperlukan, padahal asuransi itu sangat penting. Kemudian saya tulis semua di sini mengenai pengaturan pengeluaran bulanan saya. Saya catat apa saja detail-detail pengeluaran yang saya miliki, perlu banget dicatat ya. Bahkan juga piutang-piutang yang minjem uang. Kemudian rencana bisnis saya catat semuanya di sini. Kemudian seminar-seminar nih, ketika saya mengikuti seminar saya catat semua seminarnya di sini, apa saja yang saya dapatkan. Jadi ketika ikut seminar atau kursus atau pembelajaran nih teman-teman, sebagai ide ya, kita bisa catat di sini ya. Kemudian yang Islam juga saya juga ada catatan di sini, amalan dan sunnah ya, amalan dan sunnah mengenai Idul Adha, apa yang saya lakukan, akikah, hukum-hukumnya, dosa-dosa besar apa saja yang
Saya catat di sana mengenai dosa besar, tentang sirah-sirah sahabat, tentang Ramadan. Saya tulis tentang itikaf di sini. Jadi pada saat saya itikaf, saya tinggal baca ini bulan Ramadan, itikaf. Oh, ini saya harus lakukan. Apa amalan-amalan terbaik pada saat itikaf. Mengenai zakat semua ada di sini. Perbedaan zakat, infak, sedekah, macam-macam zakat. 4 jenis harta yang wajib disakati, penerima zakat, 8 golongan apa saja. Ya teman-teman, jadi kita harus punya catatan seperti ini supaya lebih relevan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kemudian amalan Rasulullah apa aja, misalkan pada ibadah malam apa yang beliau lakukan, 3 amalan yang dilakukan atau dimaksimalkan oleh Rasulullah. Kalau sholatnya apa gimana, sifat sholatnya seperti apa, ibadahnya seperti apa, semua ada nih pada saat bulan Ramadan ya. Jadi apa saja yang beliau lakukan di bulan Ramadan, puasa Syawal di sini ada dan sebagainya ya. Intinya ya ini sebagai ide aja buat teman-teman ya. Gym di sini ada mengenai panduan-panduan gym, bahkan tipsnya apa saja, apa yang saya lakukan, kemudian suplemennya apa saja, kemudian otot dada itu seperti apa, full body workout seperti apa, ini ada gerakan-gerakannya, saya pelajari semua. Jadi yang sekali lagi yang apa yang saya temukan saya akan catat di sini. Mengenai otot bicep atau bicep ini saya catat semua di sini. Saya tidak bisa jelaskan semua karena terlalu panjang ya teman-teman. Dan juga terkait bisnis saya, support sistemnya, tim-tim yang ada di dalam, apa yang harus saya lakukan, meeting-meeting yang sudah dilakukan saya catat semua di sana, bahkan kode etik, tipsnya dengan programmer apa yang harus dilakukan dan arsip-arsipnya mengenai project bisnis ini. Wah, ini isinya banyak banget ya teman-teman, karena salah satunya yang paling banyak saya buka ya tentang bisnis ini. Kesimpulannya, apakah menurut Anda catatan, pengalaman, pembelajaran, kursus-kursus yang Anda ikuti, seminar, sekolah, kuliah, kerjaan, bahkan catatan harian Anda sangat penting dan bernilai? Jika bernilai, yuk kita catat semua dalam satu aplikasi, seperti aplikasi OneNote ini. Saya Febri Fadli undur diri. Jika Anda ingin menonton video yang lain, Anda bisa klik tombol subscribe di bawah. Thank you so much for watching this video, and as always, I'll see you in the next video. Wassalamualaikum.